Saudara, Bursa Efek Indonesia mengubah kebijakan harga terendah saham tidak lagi gocap alias 50 perak, kini harga saham terendah bisa mencapai Rp1. Untung ruginya untuk investor akan kami bahas pagi hari ini bersama dengan Kepala Riset Pros Capital, ada Alfred Nainggolan. Halo, selamat pagi Bang Alfred, apa kabar? Halo, selamat pagi Medal. Kabar baik. Oke, sehat ya Bang? Sehat. Oke, Bang, yang pertama dari kebijakan baru ini apa saja perubahan-perubahan atau hal-hal yang berubah yang tentunya harus diketahui oleh investor? Ya, yang pertama tadi bahwa untuk yang harga di bawah 50 ini memang diperuntukkan untuk papan akselerasi. Jadi memang ada tambahan, selama ini kan ada papan utama, papan pengembangan. Dan bursa menghadirkan papan akselerasi untuk mengakomodir perusahaan-perusahaan UMKM atau yang startup atau yang ada di klasifikasi di POJK 53 untuk bisa mendapatkan akses pendanaan. Jadi memang ini khusus untuk yang emiten-emiten yang ada di papan akselerasi. Jadi kalau emiten-emiten yang ada di papan pengembangan, papan utama, harga minimal tetap di Rp50. Oke, sampai sekarang ada berapa emiten yang terdaftar di papan akselerasi, Bang Alfred? Ya, berdasarkan catatan Bursa Efek Indonesia masih baru 5 emiten yang masuk papan akselerasi. Dan ini emiten-emiten yang listingnya juga baru-baru saja, kebanyakan di tahun 2020. Ini artinya memastikan emiten-emiten besar nggak masuk ya, karena kebijakan ini kan sebenarnya untuk mengakomodasi perusahaan-perusahaan skala kecil menengah di papan akselerasi. Apakah itu juga perusahaan besar, skala besar artinya nggak bisa mencapai harga Rp1 sahamnya? Ya, kalau kategori besar dikategorikan berdasarkan misalnya aset atau ekuitas, tentu tadi bahwa memang papan akselerasi ini untuk calon emiten yang punya aset atau ekuitas yang rendah. Atau dalam kategori misalnya yang skala kecil di bawah 50 atau menengah 50 sampai 250 miliar. Jadi memang untuk mengakomodasi emiten-emiten calon emiten atau perusahaan-perusahaan kecil untuk bisa mendapat akses pendanaan di bursa. Oke, Bang Alfred, kita bicara dulu jelek-jeleknya aja nih ya. Apa ruginya dari kebijakan ini untuk investor? Ya, kalau dari sisi investor sudah pasti dengan adanya tambahan papan akselerasi atau emiten-emiten yang masuk papan akselerasi tadi yang seperti Medem sampaikan yang bisa diperdagangkan di bawah 50, tentu kehadiran ini memberikan banyak pilihan bagi investor. Nah, kalau bicara kehadiran banyak pilihan kan tentu ada dua gendangnya. Artinya dari sisi positif, instrumen pilihan investor bisa semakin banyak. Lebih banyak. Tapi yang kedua, ketika semakin banyak tentu masing-masing pilihan menghadirkan resiko yang berbeda-beda. Jadi ketika masuk papan akselerasi, emiten-emiten di papan akselerasi ini, penurunannya kan relatif akan cukup besar ketika bermain di harga 50. Jadi sambil contoh, kalau di harga 50 itu bergerak 1 poin saja, itu kurang lebih sudah bergerak hampir 2%-an. Jadi tentu semakin kecil nominal harga sahamnya, pergerakannya akan membuat ruang gerak secara persentasenya semakin besar, sehingga volatilitasnya semakin besar juga. Nah, ini yang tentu menjadi pertimbangan dari sisi mekanisme perdagangan, khususnya persyaratan perdagangannya. Yang kedua, bicara masalah size bisnis, size usaha. Sudah pasti tadi bahwa emiten-emiten yang punya size kecil punya resiko yang lebih besar ketimbang emiten yang punya size besar dari sisi daya tahan dan sebagainya. Tapi bukan berarti tadi bahwa justru kebanyakan memang potensi upside dari sisi skala bisnis atau potensi pertumbuhan bisnis, memang kebanyakan emiten-emiten kecil atau yang skala kecil itu potensi upside-nya jauh lebih besar. Jadi memang untung ruginya di situ. Tinggal memang bagaimana investor bisa melihat bahwa untuk emiten yang ada di papan akselerasi karakteristiknya seperti ini. Oke. Berarti masih layak dikoleksi, Bang Alfred? Kalau dibilang layak memang tergantung dari bisnisnya ya. Tinggal nanti investor melihat seberapa bagus bisnis dan prospeknya. Justru kalau kita lihat dengan dibukanya papan akselerasi ini membuka ruang bagi investor untuk bisa masuk lebih awal. Kalau selama ini kan bisa dikatakan yang masuk ke bursa itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah matang. Sementara kalau kita tahu bahwa perusahaan startup itu memang upside-nya besarnya dari ketika mulai menjadi matang, upside-nya yang besar.
Oke. Jadi ruangnya sebenarnya bisa ruang lebih besar bagi investor untuk bisa masuk. Masih layak untuk dikoleksi. Selain itu yang perlu diperhatikan sektornya juga kah, Bang Alfred? Ya, kalau untuk pemilihan tentu tetap berlaku kaedah-kaedah umum ya, seperti misalnya prospek sektornya, fundamental perusahaannya, bagaimana manajemennya, itu tetap menjadi perhatian. Oke, kalau untuk jangkanya sendiri, untuk waktu jangka pendek atau jangka panjang sebenarnya? Ya, kalau melihat tadi, saya ambil contoh syarat yang ada di papan akselerasi. Itu emiten boleh mencatatkan rugi bahkan sampai tahun buku. Tapi maksimal sampai tahun buku ke-6 atau tahun buku ke-10. Artinya memang cukup panjang. Jadi dengan konteks seperti ini memang mau tidak mau memang untuk yang jangka panjang. Tapi kembali lagi kalau melihat dari sisi volatilitas yang seperti saya sampaikan, ini menjadi ruang bagi para trader juga. Karena tadi kan volatilitasnya cukup besar. Sekali pergerakan untuk yang di bawah 50 bisa di atas 2%-an. Jadi ini juga sebenarnya untuk ruang trading juga besar. Cuma memang sampai sejauh ini untuk 5 emiten yang ada di papan akselerasi kita, itu memang likuiditasnya masih belum cukup bagus. Oke, untuk jangka panjang kira-kira berapa tahun tuh, Bang Alfred? Kalau jangka panjang ini mungkin mesti siap dengan periode yang lebih panjang lagi ya. Bisa sampai 3-5 tahun ke atas. Karena memang tadi bahwa untuk masuk atau emiten yang ada di papan akselerasi ini memang adalah emiten-emiten yang memang masih bisa merugi, sudah bisa listing. Artinya dalam 2 tahun ke depan merugi juga masih bisa listing. Jadi hal yang seperti ini yang memang tentu harus dipersiapkan oleh calon investornya. Oke, jadi boleh disimpulin Bang, apa yang perlu diperhatikan, dicermati oleh investor? Ya, yang dicermatin adalah karakteristik emiten-emiten yang listing di papan akselerasi yang harga sahamnya boleh di bawah 50. Jadi memang itu yang harus dilihat oleh investor. Resikonya harus siap dari sisi resiko perdagangan. Ketika ruang pergerakannya tadi saya katakan punya volatilitas yang besar. Jadi kalau untuk bicara masalah pilihan, kalau memang sudah confirm untuk yang investor yang long term, tinggal mereka melihat memang dari sisi prospek sektor dan faktor fundamentalnya. Itu tetap menjadi prioritas nomor 1. Jadi bukan berarti bahwa untuk emiten yang ada di papan akselerasi ini tidak boleh untuk menjadi instrumen investasi bagi investor. Tinggal investor harus lebih cermat lagi. Jadi bagi investor yang memang punya pemahaman yang kuat, khususnya bicara masalah analisa dan sebagainya, mungkin ini bisa masuk ke sini. Tapi bagi investor yang masih awam, yang masih belum cukup paham, masih meraba dan sebagainya, mungkin kurang pas untuk berinvestasi di sini. Di papan akselerasi. Oke, baik, terima kasih sudah bergabung dan juga memberikan informasi. Kepala Riset Pros Capital, Bang Alfred Nainggolan sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis pagi hari ini. Terima kasih Bang Alfred, sehat selalu. Sama-sama.